politieke beschouwingen. Want dan weet je dat je munitie levert. Media Belanda heran, banyak pemain bintang asal Belanda lebih pilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Yah, timnas Indonesia kini mulai diminati banyak pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Jika dulunya PSSI, jemput bola, mencari pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia, kini yang terjadi malah sebaliknya. Para pemain keturunan kini berbondong-bondong ingin mengenakan seragam timnas Indonesia, yang mana kini timnas Indonesia sudah memiliki 12 pemain naturalisasi, dan itu diperkirakan akan terus bertambah, karena akhir-akhir ini PSSI sedang kejar-kejarnya untuk melakukan proses naturalisasi, yang mana nama-nama seperti Ole Romeni, Mauro Zelstra, Pascal Struijk, serta Kevin Dix tengah dalam proses. Selain itu Miss Hilgers dan Eliano Reinders akan segera melakukan sumpah WNI, namun tidak di Indonesia melainkan di Belanda. Dari hal tersebut, wajar rasanya jika media negeri kincir angin itu merasa heran dengan fenomena banyaknya pemain-pemain muda Belanda yang memilih untuk membela timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari tim oranye. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain keturunan Belanda yang memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjadi sorotan sejumlah media lokal di Belanda. Hal ini dipicu oleh upaya gencar Indonesia dalam melakukan naturalisasi pemain, khususnya keturunan Belanda, untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Langkah ini menarik perhatian berbagai media Belanda yang mempertanyakan fenomena tersebut. Salah satu media yang terkejut dengan situasi ini adalah De Stentor, media asal Belanda yang merasa heran karena melihat banyak pemain bintang asal Belanda yang lebih pilih timnas Indonesia, khususnya untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa ada setidaknya 11 pemain naturalisasi yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Uniknya, semua pemain naturalisasi yang dipanggil tersebut memiliki latar belakang keturunan Belanda. Media tersebut juga menyoroti bagaimana para pemain berbakat yang lahir di Belanda, seperti Tom Haye, memilih untuk melepas paspor Belanda dan membela timnas Indonesia. Mereka heran mengapa pemain dengan kemampuan di atas rata-rata seperti Miss Hilgers dan Tom Haye tidak menunggu kesempatan dipanggil tim nasional berjuluk The Oranye, tetapi justru memilih bermain untuk negara lain. De Stentor dalam artikelnya bahkan menuliskan, luar biasa, tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda membela atas nama negara Asia Indonesia. Bagaimana ini mungkin terjadi? Dan mengapa pesepak bola Eredivisie di atas rata-rata seperti Miss Hilgers dan Tom Haye tidak memilih menunggu panggilan timnas Belanda, tulis De Stentor dalam artikelnya. Tidak mengherankan jika media Belanda merespons fenomena ini dengan kebingungan. Pasalnya hingga saat ini sudah ada 11 pemain keturunan Belanda yang secara resmi memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Jay Izes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Nathan Chuaon, Kelvin Verdong, Jens Raven, dan Maarten Paes kini menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Meski sudah memiliki banyak pemain naturalisasi, PSSI belum menunjukkan tanda-tanda berhenti dalam mendatangkan pemain berkualitas dari Belanda. Saat ini, 2 pemain keturunan Belanda lainnya yaitu Miss Hilgers dan Eliano Reinders, sedang dalam proses naturalisasi yang hampir selesai, di mana mereka juga akan segera disumpah WNI. Kabar baik ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM,
Supratman Aktas yang mengatakan bahwa Sumpah WNI Eliano Reijenders dan Miss Hilgers akan dilakukan langsung di Belanda pekan depan. Jelas kehadiran mereka diharapkan bisa semakin memperkuat timnas Indonesia khususnya dalam upaya mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan Belanda yang memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda kini memiliki level permainan yang semakin kompetitif. Ini terbukti dalam penampilan mereka di dua pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia berhasil menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, sebuah hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Kedepannya timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meraih poin penuh ketika menghadapi Bahrain dan China pada bulan Oktober mendatang. Pada pertandingan-pertandingan penting tersebut, Shin Tae-yong diperkirakan akan mengandalkan tambahan kekuatan dari dua pemain keturunan Belanda yaitu Miss Hilgers dan Eliano Reijenders yang proses naturalisasinya diperkirakan rampung sebelum matchday ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Reijenders dari kasta tertinggi Liga Belanda diharapkan bisa semakin memperkuat skuad Garuda dalam mengarungi laga-laga penting di masa mendatang. Selain media Belanda, media Vietnam juga pernah menyoroti melimpahnya pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia, di mana salah satu media Vietnam yang membahas hal tersebut adalah Vexpress. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda. Selain itu Vexpress pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa timnas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi? Rekor dipecahkan saat mereka memanggil 10 pemain naturalisasi untuk dua laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah, karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945, tulis Vexpress mengutip dari suara.com. Memang di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, PSSI kini tengah gencar-gencarnya untuk menambah kekuatan timnas Indonesia dengan mendatangkan para pemain keturunan. Hal ini sebenarnya tidak salah karena tidak melanggar peraturan dari FIFA. Lagi pula para pemain keturunan yang didatangkan oleh PSSI mereka memiliki kemampuan yang mampu untuk meningkatkan level dari timnas Indonesia. Bisa kalian lihat di dua laga menghadapi timnas Australia dan juga Arab Saudi. Timnas Indonesia berhasil mengimbangi tim yang secara pengalaman jauh di atas Indonesia. Hal ini menunjukkan jika pemain keturunan ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, apalagi target kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi langkah yang dibuat oleh PSSI sudah tepat. Kita sebagai pendukung hanya wajib mendukung dan mendoakan. Jangan banyak komen, nikmati saja prosesnya, nikmati saja hasilnya. Yang pasti PSSI era sekarang benar-benar akan memperhatikan kemajuan sepak bola Indonesia. Percayakan saja kepada Pak Erick Thohir. Kita enjoy the moment, oke?